Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedewati Fitriani dari Prodi PAUD semester 7. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Hajah Iis Rodiah MMPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan Anak Usia Dini. Saya akan memaparkan materi tentang supervisi akademik dan aplikasikannya dalam model-model supervisi akademik. Sebelum ke materi, saya mempunyai quotes, yaitu guru yang biasa-biasa saja hanya bercerita, guru yang baik menjelaskan, guru yang unggul mendemonstrasikan, guru yang hebat menginspirasi. Supervisi harus menggerakkan guru dari sekadar menceritakan menuju menginspirasi. William Arthur Ward. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu ada supervisi akademik. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan bantuan profesional yang diberikan oleh supervisor kepala sekolah kepada guru untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam mengelola proses pembelajaran. Terbagi menjadi 3, yaitu ada membantu guru meningkatkan kemampuan profesionalnya, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar PBM di kelas, mendorong guru mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Supervisi ini secara khusus menitik beratkan pada aspek-aspek akademik dalam proses pembelajaran seperti penyusunan RPP atau modul ajar, penggunaan metode dan media pengelolaan kelas, hingga evaluasi hasil belajar siswa. Tujuan utama supervisi akademiknya adalah yang pertama, meningkatkan profesionalisme. Yang kedua, memperbaiki. Yang keempat, meningkatkan kualitas sekolah. Dan ada prinsip-prinsip supervisi akademik. Yang pertama ada praktis, sistematis, objektif, demokratis, konstruktif, dan kreatif, kooperatif, dan humanis. Nah, untuk tahapan pelaksanaan supervisi akademik, umumnya mengikuti siklus yang terdiri dari 3 atau 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan perencanaan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan, penyusunan program, penetapan instrumen, dan yang kedua ada tahap pelaksanaan atau siklus klinis, yaitu ada pra-observasi atau pertemuan awal, ada observasi kelas atau pengamatan, dan ada pasca observasi atau pertemuan atau umpan balik. Dan yang tahap ketiga yaitu tahap tindak lanjut yang terdiri dari implementasi rencana aksi, monitoring dan evaluasi, dan supervisi berkelanjutan. Selanjutnya ada teori, model-model supervisi akademik. Ada teori yang mendasari supervisi akademik, mengalami pergeseran filosofis dari pendekatan tradisional ke modern. Pergerakan atau pergeseran ini menentukan bagaimana seorang supervisor berinteraksi dengan guru. Ada teori tradisional atau infeksi. Filosofinya, supervisor bertindak sebagai inspektur atau atasan yang bertugas mengawasi dan mengontrol. Untuk fokusnya, yaitu mencari kesalahan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menilai apakah guru telah memenuhi standar minimum. Dan yang ketiga ada aplikasi, yaitu dengan hubungan bersifat hierarkis dan otoriter. Guru cenderung merasa tertekan dan defensif. Selanjutnya ada teori modern atau bantuan profesional atau pengembangan. Filosofinya, supervisor bertindak sebagai fasilitator, mitra, atau pelatih yang memberikan bantuan dan dukungan profesionalnya. Yang kedua, fokusnya membantu guru mengembangkan potensi dan kompetensi mereka secara mandiri dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Dan untuk aplikasinya, hubungan bersifat kolegial, demokratis, dan tujuan utamanya adalah perbaikan kualitas PBM melalui refleksi dan kolaborasi. Dan untuk model-model utama supervisi akademik, yaitu menentukan cara kerja supervisor di lapangan, 2 model yang paling dominan dan aplikatif dalam supervisi klinis dan supervisi pengembangan. Yang pertama ada supervisi klinis. Model ini adalah pendekatan yang paling intensif, sistematis, dan terstruktur.
Fokusnya sangat spesifik pada perbaikan perilaku mengajar guru yang terobservasi. Karakteristik kunci dilakukan berdasarkan permintaan atau kebutuhan guru. Berfokus pada satu atau dua aspek spesifik PBM yang disepakati bersama dan dilaksanakan melalui siklus terstruktur, memberikan umpan balik segera dan objektif. Yang kedua yaitu ada model supervisi pengembangan. Model ini menekankan bahwa supervisi harus disesuaikan dengan baik. Untuk pemaparan materi telah selesai. Kami ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan share. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.